Shalom saudaraku, selamat bertemu kembali di program Masalah Itu Baik. Saudara, saya berharap melalui mendengarkan firman Tuhan di program ini, kita semua dibentuk menjadi orang-orang yang kuat, teguh, dan mendapat keuntungan dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam keberadaan kami sebagai orang yang percaya kepadamu di dunia ini, kami tidak terlepas dari berbagai macam masalah. Namun hamba-Mu sungguh percaya Tuhan, bahwa masalah-masalah yang diizinkan oleh Tuhan kami alami adalah untuk membentuk kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh menyikapi setiap masalah dengan tenang dan percaya bahwa semuanya akan menjadi kebaikan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudaraku, program ini dibangun bukan berdasarkan kepada belajar pengetahuan semata-mata. Namun ini adalah pengalaman hidup saya sendiri, dan melalui pengalaman hidup yang saya hadapi, maka saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menemukan jawaban dari begitu banyak pertanyaan yang muncul di hati ini tentang berbagai macam masalah yang saya hadapi dan mungkin juga saudara hadapi. Saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah mengapa hidupku dirundung oleh berbagai macam masalah. Saudara, saya sendiri adalah orang yang dahulunya memikirkan pertanyaan ini dan bertanya juga di dalam hati saya, Tuhan, mengapa saya dirundung oleh berbagai macam masalah? Padahal saudaraku, dari sejak kecil ibu saya sudah mengajak saya untuk datang beribadah. Saya dibentuk, dididik di rumah seorang hamba Tuhan untuk menjadi seorang yang dekat kepada Tuhan. Namun saudara, setelah saya beranjak di usia pemuda, bahkan kemudian saya menikah saudara, saya dikepung oleh berbagai macam masalah. Ada masalah di dalam pernikahan saya, ada masalah di dalam usaha yang saya kelola, bahkan di dalam pelayanan di mana saya bergabung dengan suatu gereja juga. Begitu banyak masalah terjadi. Saya karena dididik di dalam ajaran Pentakosta, maka seringkali kita menganggap bahwa masalah-masalah ini berasal dari iblis, dan kita dengan keyakinan iman menengking iblis yang kita yakini sebagai tokoh yang mendatangkan masalah kepada kita. Namun saudaraku, tetap tidak ada perubahan. Saya juga saudara sudah berdoa, bahkan juga sudah berpuasa terhadap pergumulan-pergumulan hidup yang saya alami. Namun tetap tidak ada perubahan. Sehingga pada suatu titik saya merasa frustasi sekali dan merasa percuma saya pergi ibadah. Di suatu titik di mana saya malas pergi ke gereja, dan sekalipun saya dari sejak muda sudah dididik untuk menyampaikan khotbah firman Tuhan, tetapi saya masih tetap bertanya, kenapa masalah-masalah ini terus mengepung kehidupan saya? Sampai suatu hari saudara, saya membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9 saudaraku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu,
maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, setelah saya menemukan ini, saudara, saya menjadi paham bahwa yang mengalami masalah bukan hanya saya. Rasul Paulus sendiri, dia mengalami permasalahan di mana dia menyebutkan utusan iblis mengganggu kehidupannya. Menurut tafsiran, ada yang mengatakan bahwa utusan iblis ini semacam penyakit yang mengganggu mata Paulus. Saudara, Paulus menderita, dan di sana dikatakan tadi bahwa Paulus berdoa 3 kali. Berdoa 3 kali yang dimaksud, saudara, bukanlah berdoa pagi hari, siang hari, dan malam hari, bukan. Berdoa yang dimaksud adalah Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia meminta, Tuhan, singkirkanlah daripadaku sakit penyakit yang menggangguku, yang membuatku tidak efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun saudaraku, setelah Paulus berdoa, Tuhan justru berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, akhirnya Paulus mengerti dan sadar dari mana sumber dari masalah yang dihadapinya. Rasul Paulus adalah seorang yang pernah diangkat oleh Tuhan sampai ke langit ketiga, saudara. Dan kisah perjalanannya ke langit ketiga ini selalu dibicarakan oleh Paulus dengan rasa bangga, dan seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya adalah orang dekat Tuhan. Ya, namun saudara, ternyata kebanggaannya ini adalah pintu masuk bagi iblis untuk mengganggu kehidupannya, sebab Tuhan membenci kesombongan. Siapapun yang sombong, termasuk bahkan seorang rasul yang sangat ternama, yaitu Rasul Paulus, Tuhan tidak bisa mentoleransi kesombongan, saudara. Setelah saya mempelajarinya, saudara, maka saya meneliti kebenaran firman Tuhan. Apakah yang akan terjadi kepada orang sombong? Dan di dalam Ayub pasal 22 ayat 29 dikatakan, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ini suatu hukum, suatu aturan dalam diri Tuhan, bahwa kalau Tuhan melihat seorang yang sombong, maka Allah pasti akan merendahkannya. Bagaimanakah cara atau proses membuat orang menjadi rendah? Orang menjadi rendah, menjadi kecewa, menjadi tidak berharga ketika apa yang dikerjakannya gagal. Ketika kekacauan berbagai macam masalah mengepung hidupnya, dia menjadi merasa rendah. Saudaraku, itu pula yang saya alami dan saya rasakan. Saya merasa frustasi, kecewa. Saya merasa tidak berharga, saudara. Karena apa? Karena apa yang saya harapkan, apa yang saya kerjakan gagal, saudara. Namun kemudian, saudara, ketika saya terus datang berdoa ke hadapan Tuhan, Tuhan mulai mencelikkan mata saya dan saya melihat keburukan diri saya, saudara. Pada masa muda saya adalah seorang yang sangat sombong. Kesombongan ini dipicu karena saya merasa diri saya adalah orang pintar. Saya selalu meremehkan orang lain. Bahkan ketika ada seorang yang saya lihat cukup pintar, saya berpikir keras mencari pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya supaya dia terlihat bodoh, saudara. Kesombongan ini, saudara,
sangat sering muncul ketika sedikit apa yang saya kerjakan berhasil, saudara. Maka saya dengan bangga menceritakannya dengan membusungkan dada kepada orang lain. Dan tidak lama setelah itu, saudara, apa yang saya banggakan itu menjadi tenggelam, rusak dan kacau. Dan ini, saudara, masih terus terjadi berulang-ulang. Dari sini saya tahu, saudara, bahwa kesombongan bukanlah sesuatu dosa yang mudah dipatahkan. Makanya saya paham, saudara, bahwa kenapalah Tuhan Yesus memilih nelayan, orang-orang yang sederhana menjadi muridnya. Sebab orang-orang yang sederhana sadar diri sendiri bahwa apa yang kupunya, apa yang aku bisa, itu semua anugerah dari Tuhan. Itu semua karena mengandalkan dan mengharapkan Tuhan. Tidak ada nilai dalam diriku. Saudara, keangkuhan dan kesombongan ini seringkali muncul, saudara, ketika saya melihat orang lain berhasil, saudara, atau melihat orang yang dipuja atau dihormati orang lain. Langsung ada pertanyaan dalam diri saya, seberapa hebat sih dia? Wah, ya. Dan tidak berapa lama, saudara, terjadi kekacauan dan terus kekacauan mengganggu kehidupan saya, saudara. Dari situ saya, saudara, belajar. Oh, dibutuhkan kerendahan hati. Saya membutuhkan kerendahan hati. Campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan kepada orang yang rendah hati, saudara. Dan cara terbaik untuk membuat saya menjadi rendah hati adalah Tuhan sengaja membiarkan apa yang saya kerjakan gagal, apa yang saya harapkan tertunda, saudara. Bahkan apa yang saya banggakan, saudara, seringkali itu menjadi sumber kecelakaan dalam hidup saya. Benarlah firman Tuhan yang berkata, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Saya paham, saudara, saya mengalami sendiri. Karena itu, saudara, jika engkau dipuji oleh orang lain, berhati-hatilah, saudara. Sebab itu adalah jalan menuju kepada kesombongan. Dan jika kesombongan itu mulai ada dalam diri kita, maka Tuhan akan mencabutnya dengan mengizinkan iblis mengganggu kehidupan kita, membuat kita kecewa, patah hati, marah, dan emosi, saudara. Namun sadarlah, saudara, bahwa semua yang dibuat Tuhan bagi kehidupan kita itu baik. Karena itu ketika datang berbagai macam masalah, persoalan, mari, saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Seperti selalu saya katakan kepada saudara, yaitu Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Tunduklah di hadapan Tuhan, saudaraku, dan katakan, terima kasih Tuhan untuk kegagalan yang kualami. Sebab ini baik bagiku. Ini membuatku menjadi seorang yang rendah hati. Sekiranya kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati, saya percaya kuasa Tuhan akan dicurahkan melimpah dalam kehidupan kita. Sampai bertemu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kebenaran firman Tuhan saat ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kegagalan yang Kau izinkan kami alami. Itu baik bagi kami, Tuhan. Sebab dengan semuanya itu kami dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang bisa memuliakan nama-Mu. Menjadi seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah kerinduan, doa, dan perjuangan kami. Tolonglah kami, Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan untuk seluruh kegagalan yang kualami. Sebab melalui semuanya itu aku dibentuk menjadi seorang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya berharap saudaraku boleh mengunjungi saluran YouTube Masalah Itu Baik. Dan saudara mendapat keuntungan rohani dari masalah yang saudara hadapi.
Saudara dibentuk, disempurnakan, dijadikan seperti Yesus. Yesus itu rendah hati. Dan kita yang mengikutinya juga rendah hati saudara. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.